Viewers, we are now with Bapak Adi, a meatball vendor in Penjaringan, North Jakarta. Pak Adi, how is your business during COVID-19 pandemic? It is certainly tough. My daily income plummets as people are staying at home. How do you feel about this situation, Pak Adi? Although I'm upset about the effect of the pandemic on my business, I understand that it is very important to obey the health protocols. Staying home is for everyone's safety. Teman-teman baru saja menyaksikan wawancara seorang reporter TV dengan Pak Adi, seorang pedagang bakso. Ketika ditanya soal dagangannya selama masa pandemi, Pak Adi pun mengatakan, "It is certainly tough. My daily income plummets as people are staying at home." Kalimat yang teman-teman lihat di layar ini merupakan contoh dari penggunaan direct speech. Apa yang dimaksud dengan direct speech? Direct speech adalah sebuah teks lisan atau tertulis yang mengutip apa yang dikatakan oleh orang lain dengan mengulangi perkataan tersebut secara sama persis, tanpa mengubah bentuk-bentuk perkataan tersebut dan dengan menggunakan tanda kutip di awal dan akhir kalimatnya. Contohnya adalah, untuk mengutip perkataan Pak Adi, kita dapat mengatakan, Pak Adi said, "It is certainly tough. My daily income plummets as people are staying at home." Gaya bahasa ini umumnya dapat dijumpai di media, seperti artikel berita, majalah, ataupun buku, di mana perkataan narasumber dikutip secara langsung dan dimasukkan ke dalam artikel. Contoh lain dari pernyataan direct speech yang dapat kita buat dari wawancara tersebut adalah saat ditanya mengenai perasaannya atas terdampaknya bisnisnya oleh pandemi. Pak Adi membalas, atau Pak Andi answered, "Although I'm upset about the effect of the pandemic on my business, I understand that it is very important to obey the health protocols. Staying home is for everyone's safety." Hi Janet, what's on the news? Hi Dad, a reporter interviewed a food vendor named Pak Adi. She asked about the effect of the pandemic on his business. Pak Adi said that it was certainly tough and his daily income plummeted as people were staying at home. It is an unfortunate situation. How did he feel about it? The reporter asked the same thing, Dad. Pak Adi answered that although he was upset about the effect of the pandemic on his business, he understood that it was important to obey the health protocols and that staying home was for everyone's safety. Teman-teman, kita baru saja membahas direct speech. Terdapat satu gaya bahasa lagi yang dapat digunakan dalam menyatakan kembali apa yang dikatakan oleh orang lain, yaitu indirect speech. Seperti yang digunakan oleh Janet, indirect speech, atau yang sering disebut reported speech, merupakan sebuah teks lisan atau tertulis yang melaporkan apa yang orang lain katakan tanpa mengutipnya secara langsung. Contohnya, saat Janet melaporkan kembali kata-kata Pak Adi kepada ayahnya, ia mengatakan, Pak Adi said that it was certainly tough, and his daily income plummeted as people were staying at home. And his daily income plummeted as people were staying at home. Contoh lain adalah saat ayah Janet menanyakan bagaimana perasaan Pak Adi tentang kondisi ini. Janet pun melaporkan kembali jawaban Pak Adi. Alih-alih mengutip langsung perkataan Pak Adi, Janet menggunakan indirect speech dengan mengatakan, Pak Adi answered that although he was upset about the effect of the pandemic on his business, he understood that it was important to obey the health protocols, and that staying home was for everyone's safety.
Terdapat tata cara secara grammatikal dalam mengubah direct speech menjadi indirect speech. Perubahan pertama adalah menggunakan kata that dalam indirect speech, yang berarti bahwa. Perubahan kedua adalah perubahan tenses. Bila kita lihat pada contoh berikut ini, dalam direct speech, perkataan Pak Adi adalah dalam bentuk simple present tense. Namun, saat kita melaporkan kembali perkataan Pak Adi, yang mana perkataan yang kita laporkan sudah menjadi sesuatu yang terjadi di masa lampau, kita harus mengubah tense isi pernyataan Pak Adi menjadi lampau juga. Ketiga, perlu kita perhatikan, terdapat perubahan pronoun atau kata ganti orang. Karena kita hendak melaporkan kembali tanpa mengutip, pronoun yang digunakan dalam indirect speech berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Dalam hal ini, pronoun I atau my yang digunakan oleh Pak Adi menjadi he atau his dalam indirect speech. Tenses lainnya juga mengalami perubahan yang sama dalam indirect speech. Pada dasarnya, dalam indirect speech, tense akan diubah ke bentuk yang lebih lampau. Contohnya pada tabel berikut ini. Present tense berubah menjadi past tense. Past tense berubah menjadi past perfect tense. Future tense berubah menjadi past future tense. Sedangkan past perfect tense akan memiliki bentuk yang tetap dalam indirect speech-nya. I sympathize with Pak Adi. Hopefully, this pandemic will be over soon. Direct speech adalah sebuah teks lisan atau tertulis yang mengutip apa yang dikatakan oleh orang lain dengan mengulangi perkataan tersebut secara sama persis, tanpa mengubah bentuk-bentuk perkataan tersebut, dan dengan menggunakan tanda kutip di awal dan akhir kalimatnya. Sedangkan, indirect speech merupakan sebuah teks lisan atau tertulis yang melaporkan apa yang orang lain katakan tanpa mengutipnya secara langsung. Demikian pembelajaran kita hari ini. Goodbye for now.